Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama untuk belajar tentang mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat. Betul? Betul, Bu. Kalau berdasarkan RPP yang kemarin Bu Santi dapatkan dari Pak Madio, Bu Santi itu ada ngajar tanggal 7. Sebentar, Bu Santi buka. Bu Santi share screen ya. Biar kita sama-sama mengamati. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Di pembagian distribusi pengajaran, Bu Santi itu mendapatkan 1 kali ngajar teori dan 5 kali mengajar praktek ya. Nah, ini untuk pertemuan dengan Bu Santi itu kalau pertemuan pertama Selasa 6 September itu dengan Pak Madio ya. Kemudian di sini ada pertemuan kedua dengan Pak Madio, tapi kurang tahu ini tanggalnya berapa. Terus pertemuan ketiga, ini PST itu kodenya Bu Santi, ya. Itu tentang tujuan konsep surveillance epidemiologi. Jadi Bu Santi ngajar ini dulu, 1 kelas, nanti Bu Santi lanjut dengan mengajar yang pertemuan kedua dengan Bu Santi, itu analisis situasi wilayah, laporan analisis kelemahan atau kebutuhan sistem surveillance. Begitu ya, teman-teman. Ini sambil menunggu temannya yang lain, 50 orang. Kita mulai saja pertemuan hari ini ya, karena sudah jam 9.53, sudah lebih waktu 20 menit, hampir 20 menit. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Dimudahkan mendapatkan pemahaman. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Semester 5, ini semester 5 kan ya? Iya, Bu. Hanya 1 kelas ya? Betul? Betul, Bu. Oke, baik. Silakan nanti materi yang Bu Santi sampaikan, Bu Santi nanti upload di Skalsa, bisa nanti kalian download dan pelajari kembali. Pada saat nanti Bu Santi menjelaskan, Bu Santi selesaikan dulu. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin dicatat dulu. Setelah itu bisa kita diskusi setelahnya, atau kalau misalnya ingin langsung ditanyakan juga boleh. Interupsi saja. Gitu ya. Oke, Bu. Ini belum pada bangun, apa sudah? Ini pertemuan pertama pagi ini ya? Iya, Bu. Nah, sudah bangun belum ini? Kok kameranya? Sudah, Bu. Tapi tidak ada balasan. Kalau mau tutup kamera karena sinyal susah, tidak masalah. Tapi kalau pas lagi diskusi, mungkin sambil sambil ada feedback begitu ya. Ini ada yang bareng Mbak Yeni sama Mbak Windy ya. Oke. Ini di kosan atau di kampus? Di kos, Bu. Di kosannya Yeni, Bu. Oh, ya. Ya, teman-teman mahasiswa kalau misalnya susah sinyal, bisa ke kampus kan ada WiFi ya. Ada hotspot, bisa menggunakan hotspot kampus.
Sebentar, Bu Santi buka dulu materinya untuk konsep dasar surveillance. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik. Hari ini kita belajar terlebih dahulu untuk konsep dasar karena pertemuan pertama. Nah, surveillance itu apa? Surveillance itu adalah kegiatan memotret ya, atau melihat gitu ya. Melihat suatu keadaan dalam suatu wilayah tertentu. Bisa wilayah yang kecil maupun wilayah yang luas. Nah, kita semuanya diharapkan dapat memotret atau melihat keadaan tersebut berkaitan dengan kita sebagai tenaga kesehatan, bisa melihat bagaimana masalah kesehatan yang harus kita hadapi dan perlu kita perhatikan. Nah, masalah yang dipantau oleh para surveillance ya pada kesehatan masyarakat itu banyak ragamnya, mulai dari penyakit menular atau infeksi ya, kemudian bisa kelaparan, morbiditas atau kesakitan, kesehatan masyarakat ya, kemudian bisa dengan kesehatan lingkungan, penyakit menular juga termasuk. Surveillance ini berasal dari kata surveillance dari bahasa Perancis yang berarti mengamati sesuatu. Dan menurut CDC atau Center for Disease Control adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus yang diperlukan untuk perencanaan, ya, perencanaan asuhan keperawatan, kemudian bisa implementasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan dengan diseminasi data secara tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Nah, sedangkan menurut Karyadi tahun 94, pengumpulan data epidemiologi yang akan digunakan sebagai dasar dari kegiatan-kegiatan dalam bidang penanggulangan penyakit, misalnya perencanaan program pemberantasan penyakit ya. Dalam hal ini masih ada banyak wabah, termasuk perkembangan virus corona juga termasuk, evaluasi program pemberantasan penyakit ya. Penyakit apa saja bisa macam hal. Contohnya yang terbaru itu ada virus cacar monyet. Nah, pernah dengar tidak cacar monyet? Iya. Pernah, Bu. Kemudian penanggulangan kejadian luar biasa KLB atau wabah. Kemudian menurut Nur Narsinur, pada tahun 1997, surveillance itu merupakan pengamatan secara teratur dan terus-menerus terhadap semua aspek penyakit tertentu, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangannya. Dan menurut WHO atau World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, itu merupakan pengumpulan, pengolahan, analisa data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus, serta diseminasi informasi tepat kepada pihak berkepentingan sehingga dapat diambil tindakan yang tepat. Nah, menurut Tracker sendiri, pada tahun 2000, surveillance ini merupakan definisinya adalah surveillance is the ongoing systematic collection, analysis, and interpretation of outcome-specific data for use in the planning, implementation, and evaluation of public health practice. Jadi, di sini surveillance itu merupakan pengumpulan data secara sistematik ya untuk analisis dan menginterpretasikan data secara spesifik untuk bisa digunakan sebagai perencanaan, implementasi, dan evaluasi kesehatan masyarakat secara praktis. Ya.
Jadi di sini ada keyword-nya, yaitu ongoing, systematic, collection, analisis dan interpretasi, outcome specific data, use in the planning, ya, perencanaan, implementasi dan evaluasi, juga kesehatan masyarakat. Sedangkan definisi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari, menganalisis, serta berusaha memecahkan berbagai masalah kesehatan pada suatu kelompok populasi tertentu. Sedangkan untuk surveillance epidemiologi berarti kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit dan masalah kesehatan serta kondisi yang memperbesar resikonya melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Jadi seperti kemarin ada beberapa kasus ya dari tahun 2020 begitu ditemukan adanya virus corona, kemudian dilakukan surveillance epidemiologi, ternyata diketahui bahwa bisa penularannya lewat udara begitu, maka dilakukan penanggulangan untuk menghambat perkembangan virus corona seperti memakai masker ya, menjaga jarak, cuci tangan. Nah, itu juga merupakan hasil dari surveillance epidemiologi. Nah, langkah surveillance epidemiologi yang pertama pengumpulan data bisa pasif dan aktif, kemudian pengolahan data menjadi tabel, grafik, dan spot map, analisis data yang diolah, dianalisa menurut umur, waktu, tempat, bisa jenis kelamin, status imunisasi, dan sebagainya. Disesuaikan dengan kebutuhan yang akan diinginkan. Nah, sumber data ini bisa dari register penderita berobat jalan, misalnya dalam rumah sakit, gitu ya. Kemudian hasil penyelidikan atau kegiatan di lapangan. Misalnya jumlah data dari penderita corona dalam satu kelurahan, ya. Hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian data cakupan program, misalnya di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten tertentu. Kemudian kelengkapan ketetapan dan kebenaran dalam laporan surveillance. Kelengkapan yaitu persentase laporan yang seharusnya diterima atau dikirim dibandingkan realisasi laporan yang diterima atau dikirim dalam waktu tertentu. Ketepatan waktu berarti laporan ini yang kita terima sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi misalnya kita butuh data untuk penderita virus corona bulan Agustus, gitu ya. Nah, selesai bulan Agustus, kita harus sudah menerima. Jangan sampai Oktober baru diterima. Nah, artinya tidak tepat waktunya. Kemudian kebenaran laporan. Data yang dimuat dalam laporan adalah data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Misalnya bagaimana? Pada saat dilakukan misalnya data untuk stunting gitu ya dalam suatu wilayah. Nah, data ini harusnya didapatkan dari data valid. Contohnya dari pemeriksaan antropometri tinggi badan dan berat badan dalam setiap posyandu di wilayah kelurahan tertentu, gitu. Jangan sampai hanya mengira-ira saja. Gitu. Kemudian pengumpulan data, persyaratannya antara lain data yang dikumpulkan memuat informasi epidemiologi seperti kesakitan atau kematian menurut umur, jenis kelamin, tempat tinggal, dan status imunisasi. Pengumpulan dilaksanakan teratur dan terus-menerus, data yang dikumpulkan selalu tepat waktu. Sistem pencatatannya bisa di puskesmas. Nah, ini data dari hasil kunjungan berobat pasien rawat jalan. Data tersebut dicatat dalam register puskesmas. Nah, kemudian ada lagi data hasil kegiatan di luar gedung puskesmas, misalnya kegiatan imunisasi di setiap PKD, pos kesehatan desa atau posyandu, kemudian penyuluhan, posyandu, usaha kesehatan sekolah, investigasi KLB, dan lain sebagainya, juga biasanya dicatat oleh program masing-masing yang
melakukan kegiatan lapangan dengan menggunakan formulir program tersebut. Nah, biasanya setiap kegiatan kesehatan itu memiliki penanggung jawab masing-masing di setiap puskesmas. Khusus data kesakitan atau kematian pada kasus luar biasa, kejadian luar biasa, dicatat dalam form investigasi dan harus pula dicatat dalam laporan bulanan pada LB3. Nah, sistem pelaporan puskesmas bisa 24 jam, mingguan, juga bulanan. Cara melaksanakan pengumpulan data, ini bisa mengetahui sumber data, kemudian memilih jenis data yang diperlukan, memilih variabel data, membuat rencana tabulasi data, dan mengkompilasi data. Mengkompilasi data ini maksudnya adalah menjadikan semua data yang didapatkan itu disusun menjadi satu data yang sistematis dan terintegrasi, gitu ya. Cara melaksanakan validasi. Nah, validasi itu maksudnya melihat bagaimana caranya tahu bahwa data ini benar atau tidak. Yang pertama adalah melihat sumber data. Kira-kira sumber datanya ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, data yang dipercaya contohnya dari data dari tenaga kesehatan, misalnya dari perawat, bidan, dokter, gitu ya. Definisi atau batasan kasus. Nah, batasan kasus yang akan diambil itu bagaimana? Bisa dari batasan umur, ya, kemudian penyakit, begitu. Wilayah, waktu, ya. Alat yang digunakan untuk mencatat data. Kemudian waktu atau periode pengumpulan data, alat ukur yang dipergunakan. Nah, alat ukur yang dipergunakan ini menjadi sangat penting dalam validasi data. Makanya nanti pada saat KTI itu ada juga ditanyakan validasi datanya apakah terjadi bias atau tidak gitu. Karena melihat alat ukurnya. Misalnya pada saat melakukan penimbangan berat badan dalam satu wilayah begitu ya. Sebaiknya itu dilakukan pada alat yang sama dan alatnya itu sudah dikalibrasi untuk melihat bahwa timbangannya itu memang benar-benar normal gitu ya, tidak rusak. Kemudian kelengkapan laporan dan petugas pengumpul data. Mengapa petugas pengumpul data ini penting untuk dilihat? Karena tidak semua petugas pengumpul data itu mampu untuk bisa mengumpulkan data dengan baik. Terus syaratnya pengumpul data yang baik bagaimana, Bu? Nah, syaratnya itu mempunyai pengetahuan bagaimana teknik mengumpulkan data yang baik dan sudah diberikan informasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengumpulan data. Gitu ya. Jadi ada teknik atau cara khusus gitu. Nah, kemudian di sini dilihat general principle pada surveillance. Nah, pada healthcare system dan public health authority. Nah, di sini dilihat data ini diinformasikan ya menjadi data ini direporting menjadi informasi ya. Kemudian informasi ini dianalisis dan diinterpretasikan. Oh, ini artinya apa datanya? Misalnya banyak orang yang terkena DB ya dalam suatu wilayah. Kemudian dibuat decision atau keputusan. Ya. Keputusan bagaimana kalau misalnya terjadi banyak DB dalam suatu wilayah. Nah, berarti yang harus dilakukan apa? Nah, ini dilakukan feedback untuk menjadikan action. Nah, kalau di Indonesia, bila ditemukan satu kejadian DB dalam suatu wilayah tertentu, itu harus segera melaporkan ke puskesmas wilayah tersebut. Nah, sehingga dilakukan apa? Fogging. Supaya apa? Pencegahan terjadinya DB yang lebih banyak dalam wilayah tersebut. Nah, setelah di fogging misalnya dievaluasi. Nah, ini data yang diperoleh melalui surveillance fungsinya untuk itu. Kemudian alur penyampaian informasi dan umpan balik. Nah, misalnya dari World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia ya. Kemudian pusat
mendapatkan informasi itu, kemudian diberikan informasi ke provinsi, kabupaten, baik puskesmas maupun rumah sakit. Ya. Setelah itu, maaf kebalik. Jadi kegiatan, ya, data yang diperoleh, misalnya penyakit menular pada rumah sakit atau PKM, baik penyakit menular atau tidak, misalnya contohnya, itu dilaporkan ke kabupaten, kemudian dilaporkan ke provinsi, kemudian dilaporkan ke pusat, dan sebagai data WHO, kemudian dari pusat mendapatkan decision atau keputusan, sehingga dilakukan kebijakan, ya, dan dilaksanakan di provinsi, kabupaten, rumah sakit, juga puskesmas. Sebenarnya begitu juga sebaliknya, tidak hanya siklus seperti ini ya. Bisa juga dari WHO mendapatkan informasi tentang penyebaran penyakit, misalnya penyakit kemarin ada cacar monyet misalnya. Oh, ternyata ada penyakit cacar monyet di beberapa negara. Nah, didapatkan informasi dari WHO. Bisa jadi ini menjadi sumber informasi ke pusat yang diturunkan ke daerah-daerah supaya dilakukan prosedur hidup sehat yang lebih baik supaya tidak banyak kejadian cacar monyet di Indonesia. Kemudian ruang lingkup surveillance epidemiologi diantaranya penyakit menular, penyakit tidak menular, biasa disingkat dengan PTM, kesehatan lingkungan, perilaku kesehatan, masalah kesehatan, kesehatan matra, kesehatan kerja, dan kecelakaan kerja. Nah, surveillance epidemiologi penyakit menular diantaranya adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, kemudian AFP, akut flaccid paralysis, penyakit potensial wabah atau KLB, DBD, kemudian malaria, zoonosis. Zoonosis itu termasuk diantaranya yaitu cacar monyet ya, karena ditularkan dari binatang ke manusia dan manusia ke manusia. Filariasis, tuberkulosis atau TBC, diare, tipes, cacingan, dan penyakit perut lainnya, kusta, HIV/AIDS, penyakit menular seksual, pneumonia, dan termasuk SARS. Kemudian tidak menular yaitu hipertensi, stroke, dan PJK, DM, neoplasma, PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis, gangguan mental, dan masalah kesehatan akibat kecelakaan. Kemudian yang kesehatan lingkungan dan perilaku diantaranya sarana air bersih atau sanitasi, tempat umum, pemukiman dan lingkungan perumahan, limbah industri dan rumah sakit, faktor penyakit, K3, kesehatan dan keselamatan kerja, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan atau infeksi nosokomial. Jadi infeksi nosokomial ini termasuk sangat penting. Kenapa? Karena di rumah sakit itu kan banyak sekali pasien yang dirawat dengan banyak macam penyakit ya, baik menular maupun tidak menular. Maka dari itu rumah sakit itu harus diatur sedemikian rupa supaya masyarakat atau pengunjung yang sehat tidak jadi sakit, terus orang yang dirawat di rumah sakit tidak jadi lebih sakit. Dulu itu pernah ada cerita ya, waktu perkembangan di dalam dunia kesehatan gitu ya. Pada saat dilakukan operasi terhadap penyakit tertentu, itu semua operasinya dilakukannya sukses gitu ya. Dan berhasil begitu melewati masa pada saat operasi itu. Tetapi ternyata setelah operasi pasiennya itu banyak yang meninggal, hampir semuanya itu terkena infeksi. Nah, setelah ditelusuri ternyata tindakan operasinya benar, tetapi infeksi nosokomialnya ini belum dipikirkan. Jadi ternyata dokter yang melakukan tindakan sudah cuci tangan, tetapi setelah cuci tangan menjaga steril
tangan untuk steril dan alat-alatnya itu kurang baik, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya infeksi pada pasien yang post operasi begitu. Nah, ternyata ilmu kesehatan itu sangat berkembang sampai dengan sekarang, sehingga sangat diperlukan adanya surveillance kesehatan masyarakat ya, untuk bisa mengetahui data dan untuk bisa merencanakan juga mengevaluasi kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya surveillance masalah kesehatan. Di sini ada sistem kewaspadaan pangan dan gizi mikro ya, seperti kekurangan yodium dan anemia, gizi lebih. Nah, di Indonesia ini sedang mengalami 2 masalah sekaligus ya. Kalau kalian dengar banyak istilah stunting ya atau balita pendek, ternyata stunting ini ada 2 macam. Stunting kurus dan stunting gemuk. Jadi sudah pendek, kurus, atau sudah pendek tapi gemuk gitu. Jadi ada double masalah gitu ya. Kesehatan ibu dan anak termasuk kesehatan reproduksi, usila, penyalahgunaan nafsa, usia lanjut usia, penggunaan sediaan farmasi, obat dan obat tradisional, bahan kosmetika dan alat kesehatan, kualitas makanan dan bahan tambahan makanan. Kemudian surveillance kesehatan matra, di sini kesehatan haji, kemudian kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan, bencana dan masalah sosial, kesehatan matra laut dan udara, kejadian luar biasa, penyakit dan keracunan. Kemudian komponen sistem surveillance diantaranya pengumpulan data, ya. Setelah itu kompilasi data. Setelah dikompilasi, dianalisis dan diinterpretasikan. Nah, diketahui maknanya apa dan dilakukan pengambilan assessment begitu ya. Kemudian menjadi informasi kesehatan dan diseminasi informasi berupa laporan dan umpan balik. Nah, pengumpulan data ini bisa aktif dan pasif. Contoh tujuan pengumpulan data misalnya menentukan kelompok, jenis agen dan karakteristiknya, menentukan reservoir infeksi, memastikan penyebab transmisi dan mencatat kejadian penyakit. Kemudian pengumpulan data bisa dari sumbernya berupa laporan penyakit, pencatatan kematian, laporan wabah, pemeriksaan laboratorium, peristiwa penyakit ya, survei studi epidemiologi, vektor dan reservoir, obat, serum, dan vaksin, laporan kependudukan dan lingkungan, juga laporan status gizi dan kondisi pangan. Datanya bisa kesakitan, ya, morbiditas, kematian atau mortalitas, demografi, geografi, kemudian laboratorium, kondisi lingkungan, juga status gizi, kondisi pangan, dan vektor, reservoir, dan bisa data penting lainnya. Nah, pengumpulan data ini bisa bulanan, harian, insidental, atau bahkan survei. Ya, ini contoh laporan bulanan infeksi menular seksual atau IMS. Kompilasi data ini untuk menghindari duplikasi dan menilai kelengkapan. Bisa manual dan komputer. Analisisnya bisa univariat dan bisa bivariat, dan sebaiknya dilakukan oleh tim supaya bisa mengakomodir dan bisa saling mengecek apakah datanya, pengolahannya itu, analisisnya itu benar atau tidak. Kemudian informasi kesehatan, menjawab tujuan surveillance dan informasi epidemiologi, informasi untuk perencanaan, evaluasi, dan implementasi program kesehatan masyarakat. Nah, ini contoh informasi epidemiologi surveillance, ya, mengidentifikasi karakter dan memonitor bagaimana pattern dan tren pada kesehatan, status kesehatan. Ya. Diseminasi informasi bisa dari suprasistem, dari atasan, kemudian pengelolaan program penanggulangan, bisa bentuknya buletin,
newsletter atau apa namanya koran gitu, kunjungan atau surat untuk corrective action. Bisa lintas program dan lintas sektor. Tujuan surveillance epidemiologi ini untuk mendapatkan informasi epidemiologi tentang masalah kesehatan yang meliputi gambaran masalah kesehatan menurut waktu, tempat, dan orang, diketahuinya determinan, faktor resiko, dan penyebab langsung terjadinya masalah kesehatan tersebut. Manajemen surveillance epidemiologi ada kegiatan inti yaitu surveillance dan tindakan, dan kegiatan pendukung, pelatihan, supervisi, penyediaan, dan manajemen sumber daya. Manfaat surveillance epidemiologi bisa memperkirakan kuantitas masalah atau jumlah masalah yang sedang terjadi, menggambarkan riwayat alamiah penyakit, mendeteksi KLB, menggambarkan distribusi masalah kesehatan. Misalnya, ternyata kok di daerah Jawa Tengah itu kasusnya lebih banyak begitu. Karena memang di Jawa Tengah ini kepadatan penduduknya paling tinggi, misalnya seperti itu. Ternyata di wilayah timur penyakitnya itu jauh lebih kecil dibandingkan di Jawa Tengah karena memang di sana angka kepadatan penduduknya juga lebih rendah misalnya seperti itu. Memfasilitasi penelitian dan epidemiologi laboratorium, kemudian membuktikan hipotesis, menilai kegiatan pencegahan dan penanggulangan, memonitor perubahan agen infeksius, monitor upaya isolasi, kemudian mendeteksi perubahan kegiatan. Nah, monitor upaya isolasi ini contohnya kegiatannya waktu kemarin itu adanya PPKM ya. Jadi seperti isolasi suatu wilayah tertentu supaya wabah atau penyakit itu tidak semakin berkembang. Selanjutnya adalah perencanaan kegiatan. Nah, ini contoh surveillance epidemiologi pada penyakit difteri ya. Tahun 2013 sampai dengan 2011. Nah, ini yang meninggal dan kasusnya ini dilihat bahwa kasusnya pada tahun 2011 itu naik sangat tinggi ya. Kemudian yang meninggal ada 14. Ini contoh epidemi HIV dari tahun 89 sampai tahun 2020. Kemudian balita rentan pada kasus campak. Nah, ini imunisasi campak, ini DBD dengan curah hujan. Ini penyakit DBD. Ini penyakit alamiah, riwayat alamiah penyakit. Ini deteksi dini. Nah, surveillance information for action. Jadi surveillance ini dilakukan untuk bisa memberikan informasi kepada beberapa agent ya untuk bisa melakukan aksi. Nah, aksinya ini untuk apa? Untuk meminimalisir bisa kesakitan, bisa kematian atau dampak dari penyebaran suatu penyakit. Masalah potensial pada surveillance epidemiologi, surveillance vs survei, keterbatasan sumber daya, kualitas sumber daya yang belum rata, rendahnya kualitas data, diseminasi informasi yang kurang, monitoring dan evaluasi melalui atribut surveillance, perbedaan metode dan definisi kasus, kemudian ada politisasi masalah kesehatan. Nah, ini penting ini ya, politisasi masalah kesehatan. Ya, diakui atau tidak, kita beberapa kali mendengarkan ternyata ada masalah politisasi juga ya dari corona kemarin, mulai dari korupsi ya, terus kemudian dana bantuan untuk orang yang terkena penyakit corona dan lain-lain begitu ya. Tapi memang kenyataannya banyak yang memanfaatkan keadaan tertentu untuk kepentingan politis gitu ya. Jadi kita harus cerdas. Nah, menurut keputusan Menteri Kesehatan
nomor 1116 Menteri Kesehatan SK nomor 8 2003 tentang kelengkapan laporan bulanan STP unit pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota sebesar 90%. Nah, sampai dengan penerbitan profil tahunan atau buku data surveillance epidemiologi kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional adalah 1 kali setahun. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan surveillance. Ya. Strategi surveillance epidemiologi bisa advokasi, pengembangan sistem, peningkatan mutu, peningkatan SDM, pengembangan tim jejaring surveillance, juga peningkatan dan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi yang semakin berkembang, itu akan semakin memudahkan kita untuk mendapatkan data dan melakukan action, hasil atau feedback dari data yang diperoleh melalui kegiatan surveillance. Peran institusi pelayanan kesehatan bisa menyediakan data dan melakukan tindakan yang direkomendasikan. Otoritas kesehatan melakukan kompilasi data, menganalisis, dan melakukan interpretasi data, juga melakukan feedback dan diseminasi informasi setelah dilakukan perencanaan program gitu ya. Nah, menurut WHO, tujuan surveillance itu memprediksi dan mendeteksi dini epidemi, monitor, evaluasi, dan memperbaiki, menyediakan informasi, monitoring kecenderungan, dan mengidentifikasi kelompok risiko tinggi, juga investigasi lebih lanjut. Jadi, data yang didapatkan dari surveillance ini sangat bermanfaat, ya, yang ujungnya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu. Makanya pada saat itu, pada saat sedang besar-besarnya kasus corona, dalam setiap negara itu mempunyai kebijakan masing-masing. Mungkin kita juga ingat ya, kebijakan tentang misalnya Indonesia itu dilarang masuk ke negara Eropa misalnya, atau negara tertentu dilarang untuk berkunjung atau berwisata ke Indonesia karena masing-masing negara itu ternyata mempunyai data surveillance masing-masing di mana memberikan feedback bahwa Indonesia itu masih tinggi coronanya sehingga diharapkan waspada sehingga dilarang untuk masuk atau keluar dari Indonesia. Kemudian manfaat umum surveillance itu perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan kesehatan masyarakat. Ruang lingkupnya surveillance penyakit menular, tidak menular, ya, kesehatan lingkungan dan perilaku, masalah kesehatan, dan kesehatan makro. Nah, langkahnya ini tadi sudah. Nah, ini. Untuk pengambilan data, itu ada data aktif dan pasif. Aktif ini dikumpulkan oleh petugas secara langsung, berupa data kasus baru yang ditentukan dan data tambahan. Sedangkan data pasif atau data sekunder ini bisa didapatkan dari dokumentasi di wilayah tertentu, misalnya rekam medis di rumah sakit, rekam medis di puskesmas atau klinik, begitu ya. Sumber datanya, menurut Lakmir, ini ada pencatatan kematian, penyakit, KLB, pemeriksaan laboratorium, survei penyakit, penyelidikan tentang distributor faktor dan reservoir, kemudian RS, praktek umum, absen kerja, sekolah, dan SKRT. Ini pengelolaan karakteristik data bisa dari sumber pelapor, tingkat pelapor, kelengkapan jumlah pelaporan, ketepatan waktu, dan kualitas. Validasi data surveillance dilihat dari seberapa jauh menggambarkan keadaan sebenarnya dan distribusi frekuensi juga tabulasi yang dilakukan. Jadi analisisnya bisa univariat dan bivariat. Hasil analisis ini bisa dilakukan untuk identifikasi dan monitoring,
menentukan strategi pencegahan, implementasi dan mengembangkan perencanaan juga kebijakan, juga evaluasi efektivitas pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan sesuai dengan data yang didapatkan. Penyajian datanya bisa berupa teks, tabel, atau grafik. Ini misalnya grafik, ya. Ini grafik batang. Nah, diseminasi informasi yaitu penyebarluasan informasi kepada individu atau kelompok tertentu yang berkaitan atau berkepentingan. Bisa berupa laporan, buletin, seminar, ataupun kongres. Nah, kegiatan manajemen surveillance, di sini ada kegiatan inti berupa surveillance Kesmas, kesehatan masyarakat, tindakan kesehatan masyarakat, dan kegiatan pendukung. Kriteria sistem surveillance efektif yaitu smart, sederhana, simplicity, flexible, dan acceptability, tepat waktu, akurat, dan representatif juga lengkap. Nah, pendekatan surveillance ini ada surveillance individu, surveillance penyakit, dan surveillance terpadu. Kemudian ada surveillance sindrom, pengawasan terus-menerus terhadap sindrom penyakit, bukan penyakit. Ada juga surveillance kesehatan masyarakat secara global. Itu untuk materi konsep dasar surveillance pada hari ini. Minta tolong untuk bukti kehadiran pada hari ini, minta tolong kameranya dibuka dulu sebentar untuk Bu Santi screenshot kehadiran. Setelah perkuliahan nanti akan Bu Santi buka skasanya untuk kalian untuk kalian bisa presensi kehadiran, ya. Jangan lupa nanti presensi di skasa. Baik, Bu Santi screenshot ya. .42 orang yang hadir. Baik, 1, 2, 3. Siap. Oke. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Untuk materi tadi, konsep dasar surveillance, silakan. Kalau mau dimatikan lagi kameranya tidak masalah. Siapa tahu sinyalnya susah. Silakan kalau mau ada diskusi. Nanti materi ini juga akan Bu Santi upload di skala ya. Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Kalau cukup jelas.